Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bertemu kembali di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 semester genap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Pada bab 2 ini, yang kita pelajari adalah tentang ulama dan dai di Indonesia. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar di bab kita kali ini, yang pertama adalah menganalisis biografi tokoh penyebar Islam di berbagai wilayah Indonesia. Yang kedua, menyimpulkan peran tokoh penyebar Islam di berbagai wilayah Indonesia. Indikatornya adalah mampu menganalisis biografi tokoh penyebar Islam di berbagai wilayah Indonesia dan mampu menyimpulkan peran tokoh penyebar Islam di berbagai wilayah Indonesia. Ulama yang pertama adalah Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Biografi beliau adalah nama Muhammad Yusuf, lahir di Goa, ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Di antara guru beliau adalah Daeng Rita Samang, Sayyid B. Alawi, Syed Jalaluddin Al-Adid, Syekh Nuruddin Araniri, Abdullah Muhammad bin Abdul Ayyub Al-Khalwati Al-Quraisy. Beliau wafat di Tanjung Harapan pada usia 73 tahun. Peranan beliau dalam menyebarkan agama Islam adalah menyebarkan agama Islam di Banten, menyebarkan agama Islam di Sri Lanka dan di Afrika. Yang kedua, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Biografi, nama Nuruddin bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri, lahir di Ranir atau Render, Gujarat, India. Ayahnya Ali ibnu Hasanji, wafat 21 September 1658 Masehi. Peranan beliau dalam menyebarkan agama Islam. 1. Beliau adalah seorang ulama penasihat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani. Beliau banyak menghasilkan karya berupa buku atau kitab, diantaranya Al-Fawaid Al-Bahiyah, Al-Hadis, Targhib, dan Tarhib. Ulama yang ketiga adalah Syekh Abdul Rauf Singkil. Nama Abdul Rauf Al-Fansuri, lahir di Singkil, Aceh, 1615 Masehi. Ayahnya Ali Fansuri, beliau wafat di Banda Aceh 1693 Masehi. Gelar beliau Tengku Syekh Kuala. Bukunya antara lain adalah Miratut Tulab fi Tafsil Ma'rifatil Ahkam Asy-Syar'iyyah li Al-Malik Al-Wahhab. Peranan beliau dalam perkembangan Islam di Indonesia adalah pengembang tarekat Syatariah dengan tujuan membangkitkan kesadaran terhadap keberadaan Allah. Beliau pernah menjabat sebagai mufti di Kerajaan Aceh Darussalam. Ulama yang keempat adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama Muhammad Arsyad, lahir di Lok Gabang 19 Maret 1710 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, wafat pada tahun 1812 Masehi pada usia 102 tahun. Beliau bergelar Datuk Kalampayan. Peranan beliau dalam perkembangan Islam di Indonesia adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan, membuka tempat pengajian yang disebut dengan Kampung Dalam Pagar. Karyanya yang terkenal adalah kitab Sabilal Muhtadin. Ulama yang kelima adalah Syekh Ahmad Khotib Sambas. Nama Ahmad Khotib Sambas, lahir di Kampung Asam Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1803 Masehi atau bertepatan dengan 1217 Hijriah. Ayahnya bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin, wafat 1875 Masehi. Peranan beliau adalah Ahmad Khotib Sambas adalah pendiri tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah yang merupakan gabungan dari tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Ahmad Khotib Sambas dikenal sebagai cendekiawan ulum, terutama di bidang ilmu agama seperti Quran, hadis, fikih, kalam, dan tasawuf. Ulama yang keenam adalah Imam Nawawi Al-Bantani.
Nama Abu Abdullah Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani, lahir di Tanara, Serang, Banten tahun 1813 Masehi atau 1230 Hijriah. Ayahnya bernama Umar bin Arabi, wafat Makkah 1897 Masehi atau bertepatan dengan 1314 Hijriah. Peranan beliau adalah berdakwah keliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah, mengajarkan dan mendidik ulama pesantren terkemuka di Jawa, serta mencetak kader patriotik yang mampu menegakkan kebenaran. Ulama yang terakhir adalah Syekh Muhammad Soleh. Nama beliau adalah Muhammad Soleh bin Umar As-Samrani, lahir di Gedung Jumbleng, Mayong, Jepara, tahun 1820 Masehi atau 1235 Hijriah. Ayahnya bernama Umar As-Samrani. Beliau wafat di Semarang 18 Desember 1903 Masehi atau bertepatan dengan 28 Ramadan 1321 Hijriah. Peranan beliau pernah menjadi pengajar di pesantren Salatiang yang memfokuskan pada bidang penghafal Al-Quran. Beliau adalah pendiri pesantren Darat Semarang. Beliau juga ahli dalam bidang fikih, tafsir, dan nahwu sorof. Anak-anak, ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah buatlah tabel sederhana yang berisi riwayat kehidupan ulama-ulama Nusantara. Sebutkan 5 saja. Kemudian kerjakan di buku tulis, beri nama kelas dan nomor absen di pojok kiri atas. Demikian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.